Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya, Mas Panggi Maman Sampurna, akan menjelaskan tentang sebentar. Menjelaskan tentang pentingnya pendidikan karakter terhadap perkembangan anak ditinjau dari perspektif umum dan agama. Selanjutnya, pendidikan karakter ialah gerakan nasional untuk menciptakan generasi yang beretika, bertanggung jawab, dan peduli melalui pemodelan dan mengajarkan karakter baik dengan menekankan pada nilai universal yang disepakati bersama. Menurut Edianto tahun 2015. Pendidikan ini ialah upaya memberi tauladan atau contoh yang baik kepada anak agar terbentuknya pribadi yang unggul. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk menciptakan pribadi-pribadi yang memiliki idealisme yang tinggi. Pendidikan itu sendiri ialah sebagai jalan untuk mencapai terbentuknya karakter yang baik bagi generasi. Karakter itu sendiri ialah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi. Sedangkan pendidikan karakter ialah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik dan jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Selanjutnya, perspektif pendidikan karakter ada dua, yaitu umum. Ya, keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama ketika seorang anak dididik oleh orang tuanya. Oleh karena itu, keluarga harus berhasil mengajarkan nilai karakter yang baik pada anak. Menurut Barnett tahun 1991. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan anak untuk mengerjakan setiap tugasnya. Dalam mengerjakan anak untuk mengerjakan setiap tugas secara mandiri dapat menumbuhkan karakter disiplin seorang anak tersebut. Oleh sebab itu, penting dalam kehidupan sehari-hari seorang anak mengerjakan setiap tugasnya secara mandiri, sehingga kedisiplinan anak akan terbentuk sejak dini. Contohnya seperti membersihkan tempat tidur sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, agama. Menurut hadis Nabi, kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mengajarkan menulis, berenang, memanah, mewariskan, dan tidak memberikan rizki kecuali yang baik. Maksud dari hadis tersebut ialah mendidik fisik dan keterampilan pada anak, yaitu untuk melatih mereka agar mereka mandiri, agar tidak bergantung terus kepada orang lain di kemudian hari. Maka orang tua diwajibkan untuk memberi bekal keterampilan kepada anak. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yeni. Pembahasan selanjutnya adalah prinsip pendidikan karakter berdasarkan Grand Design yang dikembangkan Kemendiknas tahun 2010. Jadi di sini bisa kita lihat gambar
gambar lingkaran yang saling beririsan yang berjumlah 4, di mana dalam lingkaran tersebut ada 4 prinsip karakteristik, prinsip ya karakter. Jadi dalam perilaku berkarakter itu ada 4. Yang pertama olah pikir, yang kedua olah hati, olah rasa dan karsa, dan yang terakhir adalah olah raga. Jadi pada prinsipnya konsep di atas adalah representasi dari karakter yang harus terbentuk di setiap individu anak. Dari perilaku berkarakter yang mencerminkan 4 olah pikir, olah hati, dan olah-olah lainnya. Nah, jadi individu yang memiliki perilaku yang berkarakter itu meliputi 4 ini. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah prinsip pendidikan karakter dilihat dari perspektif agama. Ya, prinsip pendidikan karakter ini diambil dari Kementerian Agama RI tahun 2010, di mana ada 5 poin prinsip pendidikan karakter. Yang pertama adalah manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam arti setiap individu memiliki keyakinan pribadi dan juga pengaruh eksternal yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi dalam terbentuknya suatu karakter itu dipengaruhi oleh 2 lini, yaitu internal dan juga eksternal. Yang kedua adalah kesatuan keyakinan, perkataan, dan juga tindakan. Yang ketiga, pendidikan karakter berdasarkan kesadaran pribadi. Yang keempat, manusia ulul albab. Dan yang kelima, kebebasan memilih karakter positif. Baca itu next. Yang terakhir adalah penutup dan juga kesimpulan. Pendidikan keluarga sangat berpengaruh dalam aspek kehidupan karena sedari kecil semua anak perlu diajari untuk berperilaku baik dan berkarakter, juga bermoral dalam lingkungan masyarakat. Kedua, sedangkan pendidikan keluarga dalam pandangan Islam, pendidikan keluarga merupakan kewajiban yang harus diberikan orang tua terhadap anak atau hak anak yang mesti dipenuhi oleh orang tua. Secara garis besar, sudut pandang pendidikan karakter secara umum maupun agama tidaklah jauh berbeda. Orang tua sama-sama memiliki tanggung jawab dan berperan besar dalam membentuk karakter seorang anak. Orang tua menjadi pelaku utama dan yang paling utama dalam pembentukan karakter anak tersebut. Penanaman karakter harus dimulai sejak usia dini, karena pada usia dini merupakan masa keemasan atau golden age dan juga periode kritis dalam perkembangan. Sehingga penanaman karakter akan tertanam kuat ibarat melukis di atas batu jika dimulai dari usia dini, macam itu. Jadi keterlibatan orang tua dalam penerapan nilai-nilai luhur pendidikan karakter sangatlah penting. Terima kasih. Baik, jika ada yang ingin bertanya atau memberikan sanggahan, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, Mbak Yani. Iya, Mbak Divya. Bagaimana cara kita membedakan antara karakter dan kepribadian seseorang? Terima kasih.
Baik, Mbak Divya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Divya. Bagaimana cara membedakan karakter dan kepribadian seseorang? Menurut saya, karakter itu merupakan kombinasi sifat-sifat dalam diri seseorang yang menjadikannya unik, berdasarkan apa yang ia sudah miliki sejak lahir atau genetik, maupun apa yang ia pelajari dalam hidupnya atau lingkungannya. Jadi, karakter dapat juga disebut sebagai learned behavior. Kalau kepribadian itu merupakan kombinasi sifat-sifat dalam diri seseorang yang mengarahkannya untuk berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku tertentu yang khas dalam berhubungan dengan lingkungannya. Kepribadian ini berasal dari kata persona yang berarti topeng. Kata persona dalam bahasa Yunani lebih merujuk pada simbol atau yang mempresentasikan identitas seseorang. Alat yang digunakan oleh seseorang untuk memperkenalkan dirinya pada dunia. Jadi, kesimpulannya kepribadian itu lebih bersifat menetap dan dipengaruhi oleh faktor keturunan, sedangkan karakter lebih terbentuk karena pembelajaran terhadap nilai dan kepercayaan. Mungkin begitu Mbak Divya. Apakah bisa diterima atau ada tambahan dari kelompok? Baik, terima kasih Mbak Divya. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan sanggahan? Sepertinya tidak ada yang mau bertanya, Mbak Eni. Baik, Saya aja yang tanya kalau gitu. persilakan Mas Wanggi. Saat kelompok lah bertanya. Saya izin bertanya. Wah, Ya, silakan Mbak Riris. Dalam mengerjakan artikel ini, apakah ada kesulitan tertentu kan terkait materinya mungkin masih itu ya,
apa sedikit juga sulit untuk ditemukan. Apakah mencari referensinya itu dirasa cukup mudah atau sulit begitu? Terima kasih. Ya, izin menjawab. Ya, terkait judul yang kita pilih atau yang ditentukan mengenai pendidikan karakter dilihat dari perspektif agama dan juga umum. Mungkin yang letak kesulitan dari kalau ini memang kategori kesulitan ya, atau saya yang kurang bisa mencari suatu pembahasan ya. Mungkin di perspektif secara umum. Jadi melihat pendidikan karakter ini dari banyak apa ini namanya, banyak sudut pandang dari tiap ahli ya gitu. Kemudian menyimpulkan menjadi pemahaman sendiri itu yang saya kira agak memakan pikiran. Begitupun dengan perspektif dari agama. Kadang saya bingung apa yang mau saya cantumkan di dalam artikel tersebut. Karena memang kalau saya membaca itu poin yang ada di dalam artikel itu penting semua. Jadi saya nafsu untuk memasukkan semua bahasan itu ke dalam artikel. Tapi kan harus memilah mana poin penting yang ada di suatu artikel gitu. Setidaknya dari cara untuk melihat isi dari artikel adalah melihat seberapa banyak kata yang sama itu muncul menurut teman saya. Mungkin itu sih. Kalau kita bicara perspektif kan sangat luas dan sangat banyak, sehingga perlu mengkerucutkan ke satu kesimpulan yang mudah untuk dipahami dan dicerna, itu yang sedikit sulit. Mungkin itu. Terima kasih. Tambahan dari Mbak Jenny. Tanggapan lagi dari Mbak Riris apa? Ya kan materi terkait perspektif agama kan cukup sensitif ya Mas Wanggi. Jadi menurut saya emang keren sih itu bisa buat artikel ini gitu, sama maksudnya bisa buat bisa mengkolaborasikan gitu loh antara pemikiran dari Mas Wanggi sama Mbak Yeni. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih. Karena emang ini sih, kalau bicara soal pendidikan karakter, saya kira meskipun dari berbagai macam perspektif, tetap saja yang menjadi tokoh utama itu keluarga, orang tua yang memiliki peran yang krusial dalam membentuk karakter anak. Karena memang keluarga adalah tempat paling awal anak itu berinteraksi, yaitu di dalam keluarga. Adapun perbedaan antara umum dengan agama itu terletak pada semacam teknis pelaksanaannya dalam membentuk suatu karakter. Kalau dalam agama mungkin lebih menekankan kepada
hubungan antara manusia dengan Tuhan, hablum minallah disebutnya. Sedangkan di umum mungkin pendekatannya berbeda dengan yang ada di agama. Ini tapi secara garis besar apapun itu dari perspektif apapun, pendidikan karakter itu hampir sama. Itu sih sepemahaman saya sejauh ini. Terima kasih. Kalau nggak ada yang tanya, terima kasih juga. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau saya akhiri? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka akan kami akhiri presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.